lupa di subscribe, klik tombol loncengnya, di like, komen, share, biar saya makin semangat lagi dalam membuat video vlog selanjutnya, oke? Umi is equal to bermain vegan outdoor sergucuna werden. Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Dan Hilman. Kali ini saya akan memperlihatkan pada kalian, atau saya akan mencontohkan pada kalian bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa asing. Dan sekarang khususnya di video kali ini saya akan membahas hanya mengenai bahasa Jerman saja, oke? Bahasa Jerman yang saya akan share kepada kalian bagaimana cara prakteknya yang selama ini saya lakukan di depan kaca, atau melakukan pembicaraan atau melakukan conversation di depan kaca hanya sendiri, oke? Selain kita berbicara dengan orang lain atau membuat percakapan dengan orang lain langsung dengan orangnya, kita juga bisa melakukan atau meningkatkan atau mengasah kemampuan kita itu untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dengan cara praktek sendiri dimanapun. Kebetulan saya ini selalu praktek di kamar saya sendiri, dan saya akan memperlihatkan atau saya akan memberikan contoh kepada kalian. Seperti inilah cara saya untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa asing saya, kan, yang saya lakukan di kamar mandi sendiri di depan kaca, ya. Ini adalah mungkin ini bisa dibilang kalau kata orang lain itu itu seperti kayak orang yang nggak benar, kan, yang ngomong sendiri, bicara sendiri, atau membuat percakapan sendiri. Kalau dipandang orang lain pasti itu orang ini nggak benar, tapi ini bukan tapi kalau menurut saya ini adalah hal yang paling efektif untuk meningkatkan bahasa asing, ya. Tentunya kan bahasa asing untuk bisa lebih baik lagi, alangkah baiknya kita harus sering mengasah setiap hari. Karena kalau tanpa diasah setiap hari, mulut kita itu akan kaku untuk bisa bicara bahasa asing itu sendiri. Seperti contohnya kalau misalkan kita mau lancar berbicara bahasa asing, ya, khususnya di video kali ini untuk bahasa Jerman, selain kita menghafal kosakata setiap hari, kosakata yang paling penting yang sering digunakan tiap hari, selain itu juga kita harus bisa langsung praktekkan. Setelah kita menghafal langsung praktek, itulah cara saya yang paling jitu yang saya rasakan untuk bisa mengasah atau meningkatkan kemampuan bahasa asing kita supaya lebih baik lagi, oke? Jangan banyak basa-basi, mari kita tonton video percakapannya. Let's go! Hallo Leute, guten Morgen von hier, und ich habe Pläne für später oder für heute natürlich. Natürlich habe ich Pläne für sprechen auf Deutsch Alltag. Okay? Alltag, ich möchte heute auf Deutsch sprechen über andere Thema, über andere Topic auch. Und eigentlich habe ich Freizeit von Arbeit, und ich möchte über meine Freizeit mit vergleichen mit Deutsch lernen, Englisch lernen und andere Sprache lernen auch. Aber für heute, genau für heute oder natürlich für heute, ich möchte mit neuen Videos wieder für meinen YouTube-Kanal zu schaffen oder zu machen. Und ich hoffe, die Leute, die schauen zu meinem Videokanal, wird inspiriert zu lernen. Und meine Hoffnung für meinen YouTube-Kanal hier, ich möchte viele Leute auch inspirieren zu meinem YouTube-Kanal, zu lernen Deutsch, zu lernen Englisch, zu lernen andere Sprache auch. Aber besonders für mich ist, ich möchte über meine vegan outdoor sergucuna werden. Und nach das auf Deutsch zu sprechen zu lernen.
Ich werde auch Drama Drakor Time, Drakor Zeit zuschauen, ja. So, Alltag für heute, genau für heute ist meine Freizeit auf Arbeit. So, natürlich, ich werde verbringen meine Freizeit mit Serie Drakor zu schauen. Okay? So, das ist meine Pläne für heute. Und diese ist ein Beispiel, okay, für Sprechen auf Deutsch. Okay, für Sprechen auf Deutsch. Und ich muss jeden Tag mit diese machen, mit diese, was ist das? Und ja, das ist, Entschuldigung, ich habe Bersin. Okay. So, das ist gut auch für mich und was ist das? Ja, das ist meine Hoffnung und vielleicht ich muss zwei Episoden oder drei Episoden wieder Full Drakor weiter zu schauen. Ja, weil vor einem Tag habe ich Episode 1, okay? Episode 1 zu schauen und jetzt ich wollte weiter wieder zu 2 und 3 und 4 Episode wieder zu schauen, okay? Und ja, vielleicht meine Sprache auf Deutsch bis hier und nächstes Woche oder genau nächste Woche ich werde wieder auf Deutsch zu sprechen mit dem neuen Video für meinen YouTube-Kanal auch wie diese. Und ja, das ist meine Hoffnung und sehr gut. Nah, seperti itulah cara saya untuk bisa untuk bisa mengasah kemampuan bahasa asing saya. Setiap hari saya lakukan seperti itu. Meskipun saya merasa bosan, ada perasaan meskipun ada perasaan bosan, ada perasaan wah kenapa saya harus setiap hari seperti ini, karena tujuan saya itu nah seperti itulah guys, cara saya untuk bisa meningkatkan bahasa asing dengan cara melakukan percakapan di depan mata, percakapan di depan kaca seperti itu. Dan itu merupakan salah satu cara yang paling efektif kalau menurut saya ya untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa asing. Oke, bagi kalian yang para pemula atau yang masih belajar bahasa asing seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa yang lainnya, cara ini bisa kalian gunakan, kalian bisa ikuti cara ini setiap hari, tetapi harus continue setiap hari ya lakukan. Karena kalau satu hari dilewati, ya yang saya rasakan itu kayak apa ya, untuk besoknya itu pas mau latihan pasti mulut itu akan lebih kaku, untuk berbicara lagi. Nah, saran saya atau nasihat saya supaya bisa terus lancar, terus lebih mudah berbicara, kita harus bisa melakukan itu ya, kita sisihkan waktu lah setiap hari minimal paling 10 menit atau 5 menit juga nggak apa-apa. Yang penting asal setiap hari kita berbicara bahasa asing ya, supaya membiasakan kita dalam berbicara lebih mudah lagi. Dan ya seperti itulah yang saya lakukan. Oh iya, saya berangkat juga selain kita melakukan percakapan sendiri di depan kaca ya, kita juga bisa melakukannya secara langsung dengan orangnya. Tapi kalau misalkan untuk mencari partner untuk berbicara bahasa asing itu akan sangatlah mudah. Dan cara yang paling jitu lagi untuk bisa mendapatkan partner untuk berbicara bahasa asing, kita bisa mencarinya di internet. Kan zaman sekarang banyak grup-grup atau komunitas bahasa asing yang hanya untuk chat saja, yang hanya untuk telepon atau video call. Banyak ya, ada yang free, ada yang berbayar. Ya itu terserah kalian, apabila kalian mampu untuk membayar tiap bulan untuk biaya percakapan seperti itu dengan partner lain, silahkan. Dan apabila kalian pengen yang gratisan, masih banyak juga yang yang gratisan untuk membuat konversasi dengan orang-orang lain ya.
Contohnya yang saya pernah contohnya yang pernah saya lakukan itu melakukan conversation bahasa asing langsung dengan orangnya itu di aplikasi Ometepe. Kalian pasti tahu kan Ometepe. Ometepe itu apa ya? Suatu aplikasi untuk kita bisa melakukan komunikasi langsung dengan orang-orang di seluruh dunia. Hal positif yang saya dapatkan dari Ometepe itu adalah kita bisa mengasah kemampuan bahasa asing kita dengan cara melakukan percakapan langsung dengan native speaker, dengan ya orang-orang asli, orang asing yang lainnya. Seperti contohnya kalau misalkan kita lagi bicara bahasa Inggris, kita bisa mencari partner dengan mayoritas orang Inggris, dengan mayoritas yang berbasis bahasa Inggris, bahasa Jerman juga seperti, dan seterusnya yang lainnya juga pasti akan seperti itu. Oke, akan saya simpulkan dari maksud tujuan video kali ini adalah apa ya? Poin yang pertama, kalau untuk mau bisa meningkatkan bahasa asing, kita langsung praktek, oke? Langsung praktek seperti yang telah saya contohkan, yang telah saya perlihatkan bagaimana cara praktek saya untuk meningkatkan bahasa asing dengan cara membuat percakapan di depan kaca seperti itu. Terus poin yang kedua, selain kita berbicara sendiri juga di depan kaca atau di depan atau dimanapun atau dengan apapun, kita juga bisa langsung mempraktekkan membuat percakapan dengan partner, oke, dengan pasangan apa ya, dengan pasangan percakapan lah, dengan lawan percakapan ya, bukan pasangan. Kalau pasangan sih pasangan hidup ya. Itu ya. Terus apa lagi ya, poin yang kedua, yang berbicara langsung dengan orangnya atau dengan partner, dengan lawan bicara, itu hal yang paling efektif dibandingkan berbicara tanpa partner. Tetapi kan untuk mencari partner itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang enggak ya. Apabila kita tinggal di Indonesia, pastinya akan lebih sulit untuk mendapatkan partner untuk berbicara bahasa asing. Kalau bahasa Inggris ya tidak terlalu sulit, tapi kalau bahasa-bahasa yang lainnya seperti bahasa Jerman, bahasa Italia, bahasa Spanyol, bahasa apapun akan lebih sulit karena mayoritas di Indonesia itu orang-orangnya paling bahasa Inggris. Bahasa Inggris paling yang kebanyakan yang diterapkan bahasa di Indonesia ya. Dan poin yang terakhir, yang ketiga itu selain kita untuk berbicara atau mencari partner untuk percakapan bahasa asing, kita juga yang ketiga itu apa ya? Kita bisa mencari mencari lawan bicara atau lawan percakapan kita di internet, oke? Sekarang banyak kan di internet bisa ada yang berbayar ataupun yang tidak berbayar, itu bebas, kalian pilih yang mana yang lebih nyaman bagi kalian. Oke, mungkin sharing kali ini yang saya ceritakan kepada kalian mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini atau cara ini, pengetahuan ini sangat bermanfaat bagi kalian yang sedang berjuang untuk belajar bahasa asing, yang tentunya untuk bagi tentunya bagi orang-orang yang mau bekerja ke luar negeri itu sangat diwajibkan untuk bisa berbicara bahasa asing. Oke, mungkin sampai di sini saja. Bila ada kesalahan dalam berbicara ataupun bila ada sesuatu yang tidak enak dalam percakapan saya, mohon dimaklumi karena maksud saya dari membuat video ini hanya untuk sharing pribadi, pengalaman pribadi supaya supaya bisa menjadi menginspirasi buat kalian, dan supaya kalian bisa mengetahui bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan bahasa asing lainnya. Ya, mungkin seperti itu saja.
lain kali jika saya dapat libur kerja lagi ataupun waktu luang lah pokoknya, saya akan buatkan video-video yang baru lainnya mengenai kemampuan apa ya, mengenai pengembangan diri dalam mengasah bahasa asing. Oke, thank you so much and see you next time. Auf Wiedersehen. Bye, tschüss.